Perkenalkan, nama saya Mada Satya Narendra dengan NIM 19055551123. Di sini saya akan menjelaskan suatu proses yaitu namanya replikasi. Jadi replikasi ini adalah suatu teknik pendistribusian data dan objek database dari suatu server ke server lain. Sehingga apabila kita membuat database, jadi pada masing-masing server itu akan sama. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya. Kita di sini akan menyiapkan dua buah server. Ini pada VirtualBox. Kita menggunakan operasi sistem Windows 7. Ini akan bertindak sebagai slave. Kemudian yang di luar ini, yang utama pada laptop saya ini akan bertindak sebagai master. Pertama kita akan matikan dulu Windows Firewall-nya. Kita sudah matikan. Kemudian lakukan hal yang sama. Windows Firewall-nya. Jadi kita matikan juga. Kemudian pada server slave ini kita akan ubah IP address-nya menjadi 192.168.1.2. Kemudian pada server master kita akan melihat berapa IP address-nya. Ini dia IP address-nya. Oke, sini juga kita lihatkan juga ya IP address ini. Kemudian kita akan melakukan tes ping yang gunanya untuk mengecek apakah maukah terkoneksi antara server master dengan server slave ini. Dengan cara ping 192. Ini 1.6 adalah IP address dari master. Apabila mendapat reply atau balasan, berarti ini sudah terhubung. Lakukan juga hal yang sama pada server master. Sama juga mendapat balasan, berarti ini sudah terhubung. Kemudian kita akan masuk ke SAM. Kita config, kita cari MAC ini. Kemudian pada replikasi master server ini sebelumnya ada tanda pagar, kita hapus. Ini pada server ID juga ada, jadi kita hapus ya dua tanda pagar ini. Kemudian kita ubah server ID ini menjadi 2. Kemudian kita save, kita stop, kemudian start kembali. Kemudian lakukan hal yang sama pada master ya. Nah ini, kemudian cari replikasi master server, ini juga sama, kita hapus tanda pagarnya, kita hapus, kemudian kita ubah server ID nya menjadi 1. Kemudian save dan stop, kita start lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat username dan password master. Jadi kita masuk terlebih dahulu. Kita sudah masuk, kemudian kita akan membuat username dan passwordnya. Kita buat namanya, sini adalah pembuatan username-nya, kita namakan misalnya Satya. Identified, ini akan membuat passwordnya, misalnya passwordnya adalah Satya123. Kemudian kita akan melihat di mana letak log file dan namanya yang nanti kita akan gunakan sebagai kode untuk
menyambungkan antara master dan slave. Caranya adalah flash privilege, kemudian flash dan show. Baik, tadi ada kesalahan ya, bukan tables tapi status, melihat status nama file log dan posisinya. Nah, dapat dilihat ini nama file lognya adalah MySQL bin 00029 dan posisinya adalah 654. Ini akan kita gunakan nanti, kita akan simpan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke server slave-nya, kita masuk ke database ya. Kita masuk, baru kita akan menggunakan username dan password tadi ke dalam slave ini. Kita juga akan mengganti host masternya. Kita akan gunakan master IP address pada master. Ini dia IP address ini. Kemudian kita akan menggunakan master user, yaitu username-nya sudah kita buat. Kemudian master password yang sudah kita buat yaitu Satya 123. Kemudian nama file lognya yaitu MySQL bin 00029. Benar kan? Oke, udah benar. Kemudian master log post, yaitu posisinya 664. Dari query oke, dapat dijalankan. Kemudian kita akan show slave salah sintaks. Baik, tadi juga terjadi kesalahan lagi. Pertama, saya lupa untuk mengunlock tabel. Jadi kalau kita tidak unlock tabelsnya, jadi tidak akan bisa menggunakan database ataupun data yang ada di dalam database itu gitu. Nah, ini sudah oke. Kemudian untuk masalah connect-nya ini connecting to server saya coba lagi. Kemudian apabila pada slave use state ini waiting for master to send event, berarti replikasi satu arah itu sudah berhasil. Untuk mengetesnya kita akan coba sini ya. Kita coba dulu show database. Sini database yang saya buat. Kemudian coba saya buat database baru, misalnya replikasi 3. Oke, kita show database. Nah, sini dapat lihat bahwa replikasi 3 ini sudah hilang karena kita sudah
drop atau menghapus database replikasi 3 pada server master. Kemudian kita lanjut, replikasi dua arah merupakan kebalikan dari replikasi satu arah. Jadi server yang bertindak sebagai slave ini kita akan rubah menjadi master, dan server yang bertindak sebagai master ini kita rubah menjadi slave. Sama juga seperti sebelumnya, kita akan membuat sebuah username dan passwordnya. Misalnya nama username adalah Narendra, kemudian kemudian passwordnya misalnya Narendra 123. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi ada kesalahan ya, kita ulang. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kita akan buat username dan passwordnya. Grand replication misalnya adalah namanya, username-nya adalah Narendra, kemudian kita beri passwordnya adalah Narendra 123. Very oke. Kemudian kita akan melihat di mana sih letak log file dan nama log filenya. Sama juga seperti sebelumnya, class privilege, kemudian class enter. Kemudian kita show. Nah, di sini kita lihat ya, nama filenya adalah mysqlbin 0002 dan posisinya ada pada 646. Kemudian pada slave yang sudah kita jadi slave ini, kita akan menggunakan username dan password yang tadi. Pertama kita ubah dulu master hostnya ya, kemudian master user password Narendra 123, kemudian nama yaitu mysql bin titik dua, kemudian adalah log postnya yaitu 646. Karena di sini sudah menjalankan sebuah slave, jadi kita stop dulu ya, stop slave. Jadi oke, kita ulang lagi, masukkan master hostnya, kemudian password, kemudian nama log filenya dan posisinya, kemudian query oke, baru kita start slave, kemudian kita show status, show slave status. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi ada terputus ya videonya. Jadi setelah kita show slave status, maka akan muncul tampilan seperti ini, waiting for master to send event. Jadi apabila sudah muncul tampilan seperti ini,
maka replikasi dua arah itu dapat dilakukan atau sudah berhasil. Untuk mengetahuinya, kita akan coba ya. Sini kita coba. Oke, kita coba misalnya kita pertama show database terlebih dahulu. Kemudian kita coba create database baru ya. Kita show dulu di sini dah. Show database. Nah, inilah database-nya. Coba kita buat database baru misalnya create database. Misalnya tugas 3. Oke, kita cek. Nah, terdapat tugas 3 ya di sini. Pada server slave ini, jadi menandakan bahwa replikasi dua arah ini berjalan. Jadi pada dasarnya replikasi satu arah dan dua arah ini sama saja. Kemudian pada replikasi ini kita dapat melakukan, selain create database ini, kita dapat melakukan sintaks lain seperti create table, insert table, drop database dan lain sebagainya. Jadi replikasi ini berfungsi atau digunakan untuk melakukan pendistribusian data dan objek database dari satu server ke server yang lainnya, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya mengenai replikasi, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf, terima kasih.